Mengenal buku Lukas. Lukas adalah seorang dokter. Seperti sang penulis Injil Markus, Lukas bukanlah salah satu rasul Yesus. Lukas tidak pernah berkata bahwa dia melihat sendiri peristiwa-peristiwa yang terjadi selama Yesus hidup. Dia mungkin menjadi pengikut Yesus setelah Yesus meninggal. Belakangan, dia ikut bepergian bersama Rasul Paulus. Injil Lukas berisi peristiwa-peristiwa dari 3 sebelum Masehi sampai 33 Masehi. Injil ini ditulis berdasarkan urutan yang logis, seringkali berdasarkan urutan waktu. Hampir 60% isi buku ini tidak ada dalam ketiga Injil lainnya. Misalnya, paling tidak ada 6 mukjizat Yesus yang hanya ada dalam Injil Lukas. Lebih dari 300 kali, Lukas memakai istilah kedokteran atau menjelaskan sesuatu dari kacamata medis. Hanya Lukas yang menulis tentang seorang pria yang penuh kusta dan tentang ibu mertua Petrus yang demam tinggi. Lukas kemungkinan menulis buku ini di Kaisarea dari tahun 56 sampai 58 Masehi, sewaktu Paulus dipenjarakan di sana. Jadi, meski dalam Alkitab buku Lukas ditaruh setelah Markus, Lukas adalah Injil kedua yang selesai ditulis. Selain membaca Injil Matius, Lukas pasti juga dibimbing oleh Allah untuk mewawancarai orang-orang yang melihat sendiri pelayanan Yesus, serta memeriksa berbagai dokumen sejarah yang terpercaya. Injil Lukas terdiri dari 24 pasal. Pasal 1 dan 2 bercerita tentang awal kehidupan Yohanes Pembaptis dan Yesus. Seperti yang diberitahukan malaikat, Elisabet melahirkan Yohanes. Maria melahirkan Yesus sekitar 6 bulan kemudian. Tahukah Anda? Lukas adalah satu-satunya penulis Injil yang menceritakan kisah saat Yesus berusia 12 tahun. Lukas mungkin mendengar cerita ini dari ibu Yesus, Maria. Pasal 3 membantu kita mengetahui kapan Yohanes Pembaptis dan Yesus memulai pelayanan mereka. Menarik, Lukas juga menulis silsilah Yesus dari sisi ibunya. Dia menelusuri silsilah keluarga Maria melalui Raja Daud sampai ke Adam, putra Allah. Pasal 4-9 bercerita tentang pengabaran dan penyembuhan yang kebanyakan Yesus lakukan di Galilea selama awal pelayanannya. Lukas tidak hanya menulis tentang penyakit yang Yesus sembuhkan, tapi juga menunjukkan bahwa Yesus selalu berbelas kasihan kepada orang yang dia sembuhkan. Pasal 6 menceritakan bahwa Yesus memilih 12 rasulnya setelah berdoa semalaman. Di pasal 9, Yesus mengutus ke-12 rasulnya untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Pasal 10 sampai setengah dari pasal 19 berisi peristiwa-peristiwa yang kebanyakan terjadi di Yudea dan Perea. Yesus menambah jumlah pemberita kabar baik dengan mengutus 70 murid lainnya untuk mengabar. Perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati dan tentang anak yang hilang hanya ada di Injil Lukas. Setengah pasal 19 sampai akhir pasal 23 mencatat akhir pelayanan Yesus di Yerusalem dan sekitarnya, serta kematian Yesus. Pasal 21 berisi nubuat Yesus tentang kehancuran Yerusalem dan keadaan pada zaman kita. Lukas adalah satu-satunya penulis Injil yang mencantumkan wabah penyakit sebagai ciri hari-hari terakhir. Pasal terakhir bercerita tentang kebangkitan Yesus. Lukas adalah satu-satunya penulis Injil yang menceritakan tentang peristiwa naiknya Yesus ke surga. Sambil membaca Injil Lukas, perhatikan bagaimana Yesus bersemangat memberitakan kerajaan Allah dan melatih orang lain melakukannya. Apa saja ciri yang menunjukkan hari-hari terakhir? Dan bagaimana mukjizat Yesus menunjukkan apa yang akan dia lakukan sebagai Raja Kerajaan Allah.